Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita masih ngebahas seputaran berita viral si Ratu Kori, cewek dengan gangguan mental yang ngakunya macem-macem ya. Dan ini ceweknya, gue tampilin terus videonya ini ya. Oke, karena siaran langsungnya udah mulai, jadi saya nggak nunggu siapa aja yang nonton. Cewek menor. Karena ini mau diupload di feed, jadi saya mulai ya. Assalamualaikum, nama saya Ratu Kori. Di sini saya mau meluruskan apa yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi biar gak ada kesalahpahaman atau bagaimana. Pertama-tama saya benar-benar meminta maaf kepada keluarga besar suami saya, terutama suami saya. Enggak, gue serius, ini masih mengganjal di pikiran gue. Ini cewek apa namanya, dia untuk bisa tampil seperti ini itu dan berapa lama lu mbak? Enggak, tapi gue penasaran juga sih mbak sama lu. Lu mental disorder, mental illnessnya itu yang mana gitu? Yang mana, kan ada banyak jenis penyakit mental ini ya kan ya? Banyak sayang. Lu termasuk yang mana itu? Ya, dan ini kan pengakuan lu sendiri. Dan saya juga meminta maaf kepada keluarga besar saya pribadi serta teman-teman yang sudah melihat video ini, siaran langsung ini, atau terlibat dalam kasus ini. Jadi yang seperti kalian tahu, saya adalah penderita gangguan mental. Dah, sampai di situ aja. Gue cuma perlu pengakuan lu sebagai penderita gangguan mental. Ya, penderita gangguan mental. Itu pengakuan yang luar biasa itu. Dan ini banyak sekali orang-orang yang menghubungkan karena lu ngomong di Instagram lu. Dan akhirnya lu tadi juga sudah gua angkat, lu datang ke salah satu channel untuk melakukan wawancara, interview atau podcast dengan KBN Nusantara. Di situ muncul kecurigaan gue, beneran mental illness, lu punya mental illness apa enggak gitu. Atau kalau memang mental illness, kenapa mental illness lu itu jenisnya apa gitu. Karena kok tumben-tumbenan lu di KBN Nusantara lu pakai jilbab dan enggak menor dandan lu. Ya, dan ini kan sudah banyak yang menghubungkan dengan Habib Rifki Al-Aidrus ya. Nih channel-channel yang ngomongin lu masa lalu ini sama Habib Rifki. Bajingan viral wanita ditiduri Habib Rifki. Podang ini tandai mukanya nih, manusia plural udah ngomong begini. Ini manusia plural emang kadang-kadang pokoknya yang menyangkut Habib langsung dia. Nggak tahu kenapa dia ya. Gua kecilin di sini ya. Nah, dan tadi gue juga udah nyampaikan bahwasanya kalau memang Habib Rifki yang diduga untuk melakukan ini, Habib Rifki harus segera mengklarifikasi itu bukan di media, datang ke polisi. Dan alhamdulillah ternyata memang sudah dilakukan guys. Nah,
penceramah Rifki Ali Idrus datangi Bareskrim terkait pencemaran nama baik. Ya, bagus. Nah, orang-orang seperti ini, manusia plural ini harus dikasih pelajaran nih. Sesuatu yang belum terbukti secara hukum, itu hati-hati memberitakan. Lu jangan modal kebencian doang gitu. Ini terjadi sama beberapa kasus ya. Waktu itu gua menangani kasusnya Kiai Fahim di Jember. Sama kurang lebih begini. Dituduh bahkan Kiai Fahim udah sampai di penjara. Nah, tapi alhamdulillah terbukti Kiai Fahim tidak melakukan perbuatan cabul. Nah, ini proses hukum nanti insya Allah akan tetap berjalan. Si pelapor Kiai Fahim kemarin itu insya Allah anak-anak santri akan melapor balik. Nah, ini sekarang si plural nih. Ya, kalau belum ada bukti-bukti secara hukum, itu hati-hati memberitakan. Apalagi perempuan dengan penderita gangguan mental. Penderita gangguan mental ngomong, lu langsung percaya gitu. Iya kalau emang dia ngomong dengan secara sadar. Kalau lagi halu, kan belum tahu. Dan yang lebih mencurigakan lagi adalah si gangguan mental ini bukan mendatangi polisi, malah mendatangi channel YouTube. Pengen tenar, pansos, narsistik. Itu kan juga gangguan mental. Kita baca dulu dah beritanya ini. Ini dari Forum Keadilan ya. Rabu 25 September. Oh iya langsung berarti. Penceramah Rifki Ali Idrus mendatangi Bareskrim Mabes Polri bersama kuasa hukumnya Raden Reza Pramadia. Rabu 25 September 2024. Kedatangan mereka terkait dengan laporan pencemaran nama baik yang diduga berupa fitnah terhadap Rifki. Nah, bagus. Kami datang ke Bareskrim terkait fitnahan-fitnahan yang beredar saat ini, ujar Rifki di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik dan petunjuknya, kata dia. Kuasa hukum Rifki, Raden Reza, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan tim cyber Mabes Polri terkait penyebaran fitnah yang masif di media sosial. Ia menegaskan bahwa banyak isu negatif yang beredar untuk menjatuhkan nama baik kliennya. Ya, ini sama kayak kasus Kiai Fahim dulu ya. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Sama juga katanya anaknya Nikita Mirzani juga kena kasus ya. Ada ya, sama Fadel ya. Iya. Ternyata Fadelnya yang nggak mau nuntut balik untung Fadelnya ya. Begitu beritanya, katanya sih begitu ya. Lanjut baca. Reza meminta agar pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut segera menghentikan tindakan mereka dan meminta maaf. Nah, si plural nih kalau nggak terbukti ini jangan dimaafin ini harus proses hukum. Ini orang udah berapa kali? Ini orang udah berapa kali nih si plural ini? Kasus Kiai Fahim dia juga ikut-ikutan itu. Gua tandain lu plural. Kami tadi ke lantai 15 ruang cyber karena banyak fitnahan-fitnahan di media sosial tentang Habib. Kita konsultasi, semoga dengan laporan dan berita ini muncul, para pelaku fitnah itu bisa segera bertobat dan meminta maaf atas segala kesalahan, kata Reza. Reza juga memperingatkan bahwa jika fitnah terus berlanjut, pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku, termasuk influencer dan pemilik akun YouTube serta Facebook yang terlibat. Bagus. Gua aja menerima berita ini pertama, gue belum tahu tuh itu kalau Rifki Ali Idrus, belum tahu yang diduga. Belum tahu. Itu aja gue gak nyebut nama. Si plural ini langsung nyebut nama. Kayak kucing lah. So iya si plural ini. Ya. Waduh. Lanjut ya. Tapi kalau misalnya fitnahan masih terus berlanjut, akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan adanya laporan polisi, tegas Reza. Salah satu isu yang beredar adalah terkait hubungan Rifki dengan seorang perempuan. Banyak fitnahan macam-macam yang menyerang pribadi Habib. Tidak bisa kami sebut satu persatu. Fitnahan itu kami lihat perkembangannya. Kalau masih keterlaluan, kita akan melakukan laporan polisi, ujar Reza. Nah, jadi alhamdulillah jelas ya guys ya. Yang pertama justru mendatangi ke kantor polisi. Biasanya yang ke kantor polisi itu memang korban guys. Biasanya korban yang mendatangi kantor polisi. Nah, memang si perempuan dengan
gangguan mental ini itu justru mendatangi channel YouTube. Dan ini mencurigakan, tadi udah kita bahas ya. Nah, untung Habib Rifki langsung mendatangi Bareskrim. Ya, jadi yang mendatangi Bareskrim ini korban. Berarti Habib Rifki di sini bertindak sebagai korban dugaan fitnah. Perempuan ini masih lebih pintar dengan gangguan mental nih. Dia nggak nyebut nama. Di sini si plural ini, nih, ini nyebut nama. Nah, buat kalian semuanya ya, yang ada di YouTube, di media sosial, peristiwa-peristiwa yang ada pidananya seperti ini, kalau belum terbukti, jangan sekali-kali kalian menuduh seseorang. Karena itu bisa jadi fitnah. Dan itu seperti yang terjadi sama Kiai Fahim dulu. Dan ini mirip-mirip ya. Mereka semua yang berseberangan langsung aja begitu. Sementara, belum ada bukti, belum terbukti. Perempuan ini mau ngomong apa aja nih perempuan. Dia udah ngaku bahwasanya dia orang yang penderita gangguan mental. Nah, kalau memang penderita gangguan mental, ucapannya kok dipercaya. Sebelum adanya pemeriksaan, bahkan udah diajak podcast, langsung disebarkan dengan menuduh, menyebut nama. Ini tolol. Di plural ini tolol. Gue yang ngomong lu tolol. Dan dengan laporannya Habib Rifki Ali terus ini ke Bareskrim, ini menguatkan dugaan kita, kecurigaan kita bahwasanya diduga kuat adanya permainan. Jangan-jangan ini fitnah. Siap-siap kalian semuanya yang bermain fitnah. Hati-hati. Kalau tidak terbukti ucapannya perempuan ini, tidak bisa dibuktikan sama dia, hati-hati kalian. Hukum akan tetap berjalan. Gue Babe Aldo bersyukur sama Allah SWT dengan lapornya Habib Rifki ke Bareskrim. Dan insya Allah ini menjadi jalan terang. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penderita gangguan mental. Penderita gangguan mental lebih pintar. Dia nggak nyebut nama. Ini nyebut nama. Tolol. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.